Terus satu lagi, yaitu dia mereka benar-benar harus mulai bisa memanfaatkan apa yang disebut sosial media. Karena kan sekarang juga ada tuh orang yang sengaja buka live streaming pribadi gitu ya, di rumah-rumah, terus mereka live streaming di TikTok juga. Nah, untuk PKL ini juga, jadi jangan sampai mereka benar-benar ketinggalan, udahlah mereka kecil, terus mereka dipindahin, terus ketinggalan, akhirnya ya mereka jadi semakin terpuruk gitu kan. Jadi ya kita harus bisa mengedukasi mereka, saatnya lo sekarang kita benar-benar ngikutin nih perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan banget lah, salah satunya itu. Nah, terkait dengan pemalakan dan ormas gimana, Arif? Apalagi kan kita tahu lah waktu pas pilkada kemarin kan, bagaimana Mas Pram Bangdul merangkul banyak ormas, itu bagaimana? Nah, itu menurut gue keterlaluan sih. Kalau misalnya masih ada, ya elah, masa ya pedagang PKL, mereka juga untungnya nggak seberapa, udah gitu dipalakin pula gitu. Apalagi malakinnya udah nggak kira-kira. Itu ya gue berharap sih itu jangan sampai ada lagi gitu kan. Nah di sini Pemprov itu harus tegas untuk kayak gitu, bahwa lo jangan sampai kayak begitu. Tapi kalau seandainya mereka itu dapat gaji yang layak, kan mudah-mudahan mereka nggak malakin lagi. Kadang gitu. Begini loh Mas Arif, ini kan kadang kan suara-suara dari warga tuh, percuma nitipin preman, besok-besok balik lagi. Jadi kayak penangkapan itu hanya formalitas dan pencitraan di depan kamera aja, tapi nggak nggak ada efek jerahnya begitu loh. Dan efeknya tuh nggak cuma ke PKL juga, tapi ke masyarakat. Gimana tanggapan masyarakat terkait suara-suara begitu? Ya balik lagi, kalau kita misalnya seperti yang tadi gue contohin di dekat sekitaran kantor gue, sebentar doang berapa jam, dan berarti kan tuh kayak buat buat pencitraan doang. Kalau law enforcement ditegakkan, padahal kan enggak. Kalau emang law enforcement ditegakkan, ya harus ditegakkan konsisten gitu loh. Kalau emang nggak boleh di situ, tapi dia harus dikasih juga solusinya. Nih di sini nggak boleh, nih kita udah bikinin nih di sini yang enak, yang nyaman gitu kan, dan juga yang nggak jauh gitu loh. Misalnya ya daerah yang dekat sama station, sama stasiun misalnya gitu kan, sama MRT station yang orang bisa gampang gitu kan, mobilitas transportasi di situ nggak terlalu jauh, jadi orang nggak males kalau jalan terlalu jauh gitu kan. Nah itu penting banget di situ. Kalau emang udah ada di situ, ya udah di situ, dan make sure tuh jangan ini lagi. Kalaupun seandainya pemerintah katakanlah dengan 1 dan 2 alasan mereka harus dipindahin, ya diinfo dulu nih jauh-jauh hari. Jadi dibikin lebih manusiawi lah, karena kan yang jualan juga manusia juga, mereka juga butuh ngasih makan keluarganya dan lain-lain gitu sih. Jadi gue bisa merangkum nih, udah di penutup ya, gue juga bisa merangkum bagi warga net Jakartans nih ya, khususnya di di sudut warga ini adalah begini. Pertama adalah jangan sampai PKL ini jadi jadi beban masyarakat juga, tapi justru jadi buat mengakomodir masyarakat juga lah, untuk mencari perekonomian, cari nafkah. Satu, kedua adalah law enforcement itu loh, penegakan hukum bagi preman-preman yang memalak, khususnya bagi PKL, karena bagaimanapun PKL ini sangat bermanfaat ya. Bukan hanya preman, tadi ada Satpol PP, pokoknya law enforcement dan ada ya preman-preman berdasi lah intinya. Terus yang ketiga adalah berseragam. Ormas ini juga meresahkan loh, banyak loh. Iya, itu preman aja tuh. Dan yang ketiga begini loh, itu berseragam ya. Kemanusiaan gitu. Jangan sampai ada aksi-aksi kekerasan dalam merelokasi atau revitalisasi. Bagaimanapun kan masyarakat juga membutuhkan keberadaan PKL, tapi tinggal di ini aja dikasih tahu tiap hari, misalnya Satpol PP di sini jangan jual di sini atau apalah, itu tergantung inovasi Pemprov lah ya. Jadi mereka kan udah punya duit, punya tenaga ahli, itu jadi macam-macam. pesan kami semua itu buat Mas Pram dan Bang Dul, itu aja 3 dijalanin itu pasti deh Jakarta bakal jadi jadi tambah bagus, tambah rapi, manusiawi dan manusiawi.